Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rahman Arif dengan NIM J3J 118050. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya yaitu Bapak Iwan Riswandi dan Ibu moderator yaitu Ibu Ayutias Sayekti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktek kerja lapangan saya selama 3 bulan di Rins Telur Puyuh. Saya akan mengangkat judul yaitu pendirian unit bisnis pengolahan burung puyuh afkir menjadi bakso daging puyuh. Baik, yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang dimasuki oleh latar belakang. Indonesia memiliki beraneka macam makanan dengan bumbu khasnya yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak sedikit pula makanan ini yang dimodifikasi, sehingga memiliki variasi menu baru, seperti halnya dengan bakso. Saat sekarang ini terdapat varian bakso dalam bentuk beku yang dipasarkan di swalayan, mal, dan juga pasar tradisional. Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bakso merupakan makanan yang dapat selalu mendampingi makanan masyarakat di Indonesia. Dengan banyaknya jenis lauk yang dapat dijadikan olahan bakso, oleh karena itu saya melihat peluang untuk usaha membuat bakso dari daging puyuh ini. Seperti data yang telah saya dapatkan dari pertanian.go.id yang dimana konsumsi daging puyuh terbesar di Indonesia itu berasal dari Sumatera Barat, yang dimana pada tahun 2015 Sumatera Barat mengkonsumsi sebanyak 367 ton daging puyuh, dan pada tahun 2016 Sumatera Barat mengkonsumsi 331 ton daging puyuh. Hingga pada tahun 2020, hingga pada tahun 2019, Sumatera Barat mengkonsumsi 361 ton daging puyuh. Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa konsumsi burung puyuh di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Hal ini tentunya akan menjadi pendukung untuk menjalankan bisnis pengolahan burung puyuh sebagai bahan baku utama dalam mengolah bakso. Hal tersebut juga menjadikan salah satu bisnis yang mempunyai peluang yang cukup menjanjikan. Selanjutnya, tujuan. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, merumuskan pengembangan bisnis pada pengolahan burung puyuh afkir menjadi bakso daging puyuh. Yang kedua itu merumuskan pengembangan bisnis pada range telur puyuh menggunakan matriks IE. Selanjutnya bab 2 yaitu keragaman perusahaan, yang dimana saya akan membahas 3 aspek di sini. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan, yang kedua yaitu struktur organisasi dan manajemen, yang ketiga yaitu sumber daya perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan perusahaan. Rins Telur Puyuh merupakan usaha budidaya puyuh yang didirikan oleh Bapak Epi Chandra pada tahun 2018 yang berada di Salo, Jorong, Tigo Kampung, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang dimana sebelum terjun ke usaha ini, Bapak Epi sempat bekerja sebagai supir angkutan umum. Lalu dikarenakan tingginya biaya hidup, Bapak Epi mencari usaha lain dan mendapatkan yaitu budidaya burung puyuh ini. Pada tahun 2018, Bapak Epi Chandra membeli bibit sebanyak 2.000 ekor. Lalu setelah 5 bulan kemudian, Bapak Epi Chandra menambah sebanyak 4.000 ekor burung puyuh. Lalu hingga pada tahun 2021 ini, Bapak Epi Chandra sudah mempunyai 28.000 ekor burung puyuh. Selanjutnya organisasi dan manajemen perusahaan, yang dimana Rins Telur Puyuh ini didirikan oleh Bapak Epi Chandra pada tahun 2018. Lalu yang kedua itu ada manajemen keuangan yang diolah langsung oleh istri Bapak Epi Chandra. Selanjutnya
Bapak Epichandra dibantu oleh 2 petugas kandang, yaitu Ipat dan Yanti, yang bertugas untuk membersihkan kandang, memberikan pakan, memberikan minum, dan panen telur yang dilakukan sekali dalam 1 hari. Kemudian Bapak Epichandra langsung menjual kepada tengkulak, yaitu Ibu Hajah Anam. Selanjutnya itu sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan di sini ada 3, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yaitu Bapak Epichandra memiliki 1.500 meter pangkat 2 lahan yang digunakan sebagai gudang, tempat tinggal pemilik, dan juga sekaligus kantor. Di sini juga ditempatkan kotoran burung puyuh yang sebelum diolah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini terdapat 5 orang, yaitu Bapak Epichandra, yang kedua istri Bapak Epichandra yang bertugas sebagai manajemen keuangan. Selanjutnya petugas yang membersihkan kandang dan petugas operasional sebanyak 2 orang. Selanjutnya Bapak Ibu Hajah Anam yang bertugas sebagai tengkulak. Selanjutnya sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan atau modal yang digunakan untuk menjalankan usaha ini bersumber dari pemilik perusahaan sendiri, yaitu Bapak Epichandra. Masuk kepada bab 3, itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu yaitu ada rumusan pengembangan bisnis, yang dimana saya di sini akan menampilkan skor bobot total IV, yang dimana pada hasil akhirnya saya mendapatkan pada kuadran pertama yaitu grow and build, yang mana di sini matriks IE yang saya gunakan untuk mengetahui posisi range telur puyuh saat ini berdasarkan total skor bobot matriks IV dan EV. Besarnya total bobot skor IV sebesar 3,14, sedangkan total skor EV yaitu sebesar 3,4. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan range telur puyuh berada pada kuadran pertama, yaitu tumbuh dan berkembang, dengan melakukan strategi intensif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Strategi yang dapat dilakukan pada range telur puyuh adalah mengembangkan burung puyuh yang sudah afkir menjadi bakso daging puyuh. Pada slide ini saya masih menampilkan rumusan pengembangan bisnis, yang dimana permasalahan pada range telur puyuh ini adalah burung puyuh afkir yang harga jualnya sangat murah jika tidak diolah. Kemudian saya menggunakan identifikasi matriks IE yang dimana range telur puyuh ini berada pada tahap tumbuh dan berkembang. Kemudian strategi intensifnya yaitu ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang selanjutnya strategi integratif, yaitu integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Di mana prioritas strategi ini adalah strategi intensif pengembangan produk, yaitu pengembangan bisnis, pendirian unit bisnis, pengolahan burung puyuh afkir menjadi bakso daging puyuh. Di sini saya akan menggunakan 2 buah perencanaan. Yang pertama itu perencanaan finansial dan perencanaan non-finansial. Perencanaan finansialnya yaitu ada perencanaan biaya operasional, perencanaan pendapatan, dan perencanaan biaya investasi. Yang kedua yaitu perencanaan non-finansial, yaitu ada perencanaan produk, perencanaan produksi, perencanaan pasar dan pemasaran, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan kolaborasi. Yang dimana di sini akan meningkatkan pendapatan pada perencanaan produk ini. Produk yang akan dibuat yaitu bakso daging puyuh yang dicampur dengan bahan-bahan pendukung seperti tepung, bawang putih, garam, es batu, merica, dan penyedap rasa.
yang nantinya akan dikemas dengan berat 500 gram dengan isi 50 pieces. Keunggulan dari bakso daging puyuh ini yaitu memiliki nilai gizi protein yang tinggi yaitu sebesar 21,1% dan kadar lemak yang rendah yaitu 7,7%. Serta dalam 92 gram daging puyuh mengandung kalori sebesar 123 protein, 20 gram kalori sebesar 123, protein 20 gram, vitamin B6 sebesar 38%, dan masih banyak vitamin yang terkandung dalam daging puyuh ini. Yang kedua yaitu ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran di sini yang pertama yaitu strategi STP, yang dimana segmentasi pasar pada bakso daging puyuh ini yaitu Kota Bukit Tinggi untuk masyarakat dari golongan rendah, golongan menengah, dan golongan atas. Bagaimana saya bisa menyimpulkan bahwasanya ini bisa dipasarkan kepada semua golongan pendapatan karena tidak ada standar khusus dalam pendapatan kecil untuk mengkonsumsi bakso maupun konsumsi masyarakat golongan atas dalam mengkonsumsi bakso. Tergantung selera dari masing-masing orang. Yang kedua yaitu anak-anak yang berusia dari 6 sampai dengan dewasa umur 35 tahun. Dan mitra pemasarannya yaitu 3 toko frozen food yang ada di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu ada targeting. Targeting dari bakso daging puyuh ini yaitu remaja yang gemar makan makanan frozen dan ibu-ibu muda yang suka membuat makanan simpel untuk anak-anaknya. Yang ketiga yaitu ada positioning, yang dimana memposisikan produk ini sebagai produk yang baru dan unik serta memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Serta tagline yang dimiliki adalah bakso enak yang kaya manfaat. Ya bakso puyuh aja. Selanjutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini ada 4 yaitu produk, price, and promotion. Yang mana produk yang akan didirikan oleh Rinselor Puyuh yaitu bakso daging puyuh. Dimana harga per 250 gramnya ini adalah 20.000 yang dimana berisi dengan 50 butir bakso. Tempatnya yaitu Togo Frozen Food yang ada di Kota Bukit Tinggi dengan promosi bakso lezat ya bakso daging puyuh jawabannya. Yang ketiga yaitu ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi untuk bakso daging puyuh ini adalah 3 kali dalam 1 tahunnya. Yang dimana daya simpan untuk bakso daging puyuh ini yaitu 30 hari. Proses produksi mulai dari pemilihan burung puyuh afkir, kemudian pencabutan bulu, lalu pemisahan daging dengan tulang, barulah masuk ke dalam proses pembuatan bakso daging puyuh. Produksi pembuatan bakso daging puyuh itu 3 kali dalam setahun dengan bahan baku langsung dipasok oleh Rinselor Puyuh, yaitu sebanyak 20% untuk tahun pertama dan 40% untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya itu ada perencanaan organisasi dan manajemen, yang dimana pembuatan unit bisnis baru pada Rinselor Puyuh ini tentunya akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk menjalankan bisnis ini. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembuatan bakso daging puyuh ini yaitu 2 orang dengan sistem kerja harian yaitu 2 minggu dalam 3 bulannya. Hal ini dipilih untuk menghemat biaya tetap. Yang keenam yaitu perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan diperlukan yaitu pemasok bahan pendukung seperti tepung dan bahan baku lain. Selanjutnya yaitu toko frozen food yang ada di Kota Bukit Tinggi untuk pemasok bakso daging puyuh yang sudah diproduksi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perencanaan finansial, yang dimana pertama itu adalah biaya investasi,
yang dimana biaya investasi di sini digunakan untuk pembelian alat-alat untuk memasak seperti kompor, kuali, freezer, food processor, serta perizinan BPOM dan sertifikasi halal. Dan total biaya investasi yang dibutuhkan di sini yaitu Rp4.167.000. Kemudian yang kedua yaitu adalah biaya operasional. Biaya operasional pada pengembangan usaha pendirian unit bakso daging puyuh ini terdiri dari dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari tepung, garam, bumbu pelengkap, gas, es batu, dan gaji karyawan. Serta biaya tetap yaitu listrik, air, dan penyusutan. Dan untuk perencanaan penerimaan yang didapat adalah diperoleh dari penjualan produk bakso daging puyuh ini. Yang kedelapan yaitu adalah proyeksi laba dan rugi, yang dimana pada tahun pertama Range Telur Puyuh mendapatkan laba bersih sebesar Rp23.325.000, dan pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima itu mendapatkan laba bersih dari bisnis bakso daging puyuh ini itu sebesar Rp46.417.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis R per C ratio, yang dimana didapatkan untuk tahun pertama yaitu dengan nilai 1,713, dan pada tahun kedua sampai dengan kelima yaitu tetap 1,713, yang dimana artinya di sini yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan dalam proses produksi akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,713. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan saran. Simpulan yang pertama yaitu rumusan ide pengembangan bisnis pada Range Telur Puyuh dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan berdasarkan matriks IE. Posisi titik potong berada pada kuadran pertama, yang artinya grow and build atau tumbuh dan berkembang. Strategi yang diambil adalah strategi pengembangan produk, yaitu pendirian unit bisnis pengolahan burung puyuh afkir menjadi bakso daging puyuh. Berdasarkan hasil analisis non finansial, yaitu aspek produk, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek sumber daya manusia, serta aspek kolaborasi ide pengembangan bisnis dikatakan layak sehingga dapat dijalankan oleh perusahaan Range Telur Puyuh. Hasil dari seminar saya, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.